Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka nu'min sa'ah sejenak. Kita beriman setelah keseharian kita disibukkan dengan urusan dunia yang mungkin telah melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada umat yang senantiasa ittiba, mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Jamaah yang dimuliakan Allah, pernahkah jamaah sekalian di dalam kehidupan kita ini merasa jenuh atau bosan? Sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat suka mengeluh, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia diciptakan dengan sifat suka mengeluh. Tentunya suatu kali kita pernah merasa jenuh atau bosan di dalam kehidupan kita, siapapun kita. Apakah kita sebagai seorang karyawan, seorang pegawai, seorang pendidik atau guru, atau mungkin murid-murid sekalian, atau bahkan seorang presiden pun, apabila kita tanya, tentunya pernah suatu kali merasa jenuh atau bosan. Lalu apa yang kita lakukan ketika kita tertimpa rasa jenuh atau bosan? Tentunya dengan istirahat dari segala aktivitas yang kita lakukan, mencari hiburan untuk melepaskan kepenatan di dalam hidup kita. Yang tentunya hiburan yang kita lakukan adalah hiburan yang dibenarkan di dalam syariat, bukan hiburan yang melanggar syariat. Karena ada sebagian manusia atau bahkan banyak manusia yang ketika mereka ditimpa kebosanan, ketika mereka jenuh menghadapi berbagai macam aktivitas mereka di dalam kehidupan ini,
mereka melampiaskan dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Narkoba, minum minuman keras, bahkan berzina, naudzubillahi min dzalik. Dan kita sebagai orang-orang beriman, manakala kita ditimpa kejenuhan, jemu atau bosan, maka hiburan yang kita lakukan adalah hiburan yang dibenarkan oleh syariat. Misalnya kita lakukan refreshing, rekreasi, tamasya, piknik ke tempat yang kita anggap bisa menghilangkan kepenatan yang kita rasakan. Misalnya saja kita berlibur ke puncak untuk menghilangkan kebosanan kita, sebagaimana yang dilakukan rekan-rekan guru atau juga sekolah kita sering melakukan rihlah murid, yang tentunya hal ini untuk menghilangkan kebosanan. Apa tujuan kita rihlah, piknik atau tamasya? Tentunya dalam rangka untuk di samping menghilangkan kebosanan, tentunya dalam rangka tadabbur alam, merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, merenungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang hari, sungguh terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memperhatikan alam semesta, keindahan alam yang kita saksikan, kita renungkan betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta alam semesta. Tidak hanya sekadar menikmatinya saja, namun kita renungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Anggap saja kita sedang berada di puncak. Ketika kita melihat indahnya gunung, hijaunya hamparan perkebunan teh, sejuknya udara yang kita rasakan. Apa yang kita rasakan? Tentunya kita merasa gembira, senang, bahagia berada di tempat tersebut. Bahkan kita berangan-angan, menghayal seandainya tempat yang kita kunjungi tersebut menjadi milik kita, seandainya tempat tersebut adalah milik kita, sehingga kita bisa menikmatinya setiap saat, selama-lamanya kita bisa merasakan kebahagiaan tersebut. Itulah keindahan alam semesta ini yang bisa membuat kita bahagia atau gembira, bisa membuat kepenatan, kejenuhan yang kita rasakan bisa hilang ketika itu. Itu saja sudah membuat kita bahagia. Namun jemaah yang dimuliakan Allah, masih ingatkah kita bahwa keindahan alam semesta ini, seindah-indah alam yang ada di dunia ini, tidak ada bandingnya dengan keindahan yang Allah simpan di akhirat kelak. Seindah-indah tempat yang ada di dunia ini, tidak apa-apanya, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sesuatu yang Allah simpan bagi hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, a'adattu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Aku persiapkan
untuk hamba-hambaku yang saleh, sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit dalam hati seorang manusia, yaitu keindahan alam semesta, keindahan alam akhirat yang Allah siapkan bagi hamba-hamba yang saleh, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidakkah kita ketika kita menikmati alam semesta ini ada keinginan untuk mendapatkan yang lebih daripada itu, yaitu akhirat? Yang keindahan dunia ini saja bisa membuat kita bahagia. Tidakkah kita berkeinginan untuk mendapatkan yang lebih daripada itu, yaitu keindahan akhirat yang Allah simpan bagi hamba-hamba yang saleh, bagi hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya apa yang ada di dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Lau kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syurbata ma'in." Sekiranya atau seandainya dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebanding atau setara dengan sayap seekor nyamuk, niscaya orang-orang kafir tidak sanggup meminum air yang ada di dunia ini meskipun hanya seteguk. Karena nilai dunia ini lebih rendah daripada sayap seekor nyamuk, maka Allah biarkan orang-orang kafir menikmati dunia ini. Bahkan Allah biarkan menjadi orang-orang yang terkaya di dunia ini. Karena nilai dunia ini tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kehidupan dunia ini sejatinya adalah penjara bagi orang-orang beriman. Rasulullah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang beriman dan surganya orang-orang kafir. Maka jangan iri ketika orang-orang kafir mendapatkan dunia ini, memperoleh dunia ini, karena sesungguhnya Allah biarkan mereka menikmati dunia ini, karena dunia ini adalah negerinya ujian bagi orang-orang beriman. Maka persiapkanlah hidup kita ini untuk meraih kehidupan akhirat, kehidupan yang lebih baik daripada dunia ini. Jadilah orang-orang yang cerdik, sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Riyadhus Shalihin, sebuah syair yang dinisbatkan kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. "Inna lillahi ibadan futana talaqu dunya wa khaful fitana nadharu fiha falam a'limu annaha laysat bihayyin wa tana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali sufuna." Inna lillahi ibadan futana, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdik. Talaqu dunya wa khaful fitana, mereka menolak dunia dan takut terhadap fitnahnya. Nadharu fiha, mereka senantiasa mencermati dunia. Wala ma'alimu annaha laysat lihayyin wa tana, ketika mereka mengetahui bahwa dunia ini bukanlah tempat tinggal yang sesungguhnya, ja'aluha lujjatan, dan mereka menganggap bahwa dunia ini seperti lautan luas. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, dan menjadikan amal saleh sebagai kapal untuk menyeberangi lautan luas tersebut. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin kulli dhanbin astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jemaah yang dimuliakan Allah, sebagai kesimpulan apa yang kita sampaikan pada khutbah yang pertama tadi, bahwa kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat suka mengeluh, tentunya suatu kali kita tertimpa rasa bosan di dalam hidup kita, jemu menghadapi berbagai macam aktivitas yang kita lakukan, yang tentunya hal ini hendaknya kita berusaha untuk mencari hiburan, yang tentunya hendaknya hiburan yang kita lakukan adalah hiburan yang dibenarkan oleh syariat, yang mendukung untuk mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan rihlah, piknik, tamasya atau lain sebagainya dalam rangka untuk menghilangkan kepenatan dan sekaligus merenungkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang semoga bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang selalu kita ingin adalah bahwasanya dunia ini adalah kehidupan yang sementara, kehidupan yang suatu saat nanti akan kita tinggalkan. Kehidupan yang sesungguhnya adalah alam akhirat. Yang inilah yang hendaknya kita cari, bukan hanya sekadar mengejar dunia, karena suatu saat ini cepat atau lambat dunia ini akan kita tinggalkan. Mari kita mencari akhirat dengan banyak-banyak amal saleh sebagai kapal yang kita gunakan untuk menyeberangi lautan luas. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya yang senantiasa beriman kepada Allah, beramal saleh sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amanan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.